Kita masuk ke bagian yang ketiga. Distinguishable vs indistinguishable diets. Peran, simetri, dan keputusan desain dalam penelitian Diedix. Kita akan mulai ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi tujuan belajarannya adalah membedakan distinguishable dan indistinguishable diets secara konseptual, memahami bahwa klasifikasi diet itu adalah keputusan desain teoritis, bukan statistik, menjelaskan implikasi kejelasan peran terhadap hipotesis dan interpretasi hasil. Tujuannya sudah jelas ya. Kita lanjut tentang pertanyaan dasar dalam Diedic Research. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum membahas model atau analisis, peneliti kita ya harus menjawab apakah kedua anggota dalam hubungan tersebut dapat dipertukarkan secara konseptual. Nah, jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah ini distinguishable diet atau indistinguishable diet. Lalu apa bedanya? Kita akan bahas ya. Jadi suatu disebut sebagai distinguishable apabila masing-masing anggota memiliki peran yang berbeda secara teoritis. Dan peran tersebut tidak dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna hubungan. Itu disebut dengan distinguishable diets. Itu yang pertama ya. Lalu kita lihat contohnya. Hubungan dengan kejelasan peran. Contoh umum, supervisor dan salesperson, dosen dan mahasiswa, dokter dengan pasien. Jadi menukar posisi anggota akan mengubah makna relasi secara fundamental. Kebayang bukan kalau dokter sama pasien diubah perannya? Bahaya sekali ya. Jadi apa implikasi konseptualnya? Apa konsekuensi dari peran yang tidak simetris? Karena peran yang berbeda, pengalaman psikologis tidak dapat diasumsikan setara. Arah pengaruh menjadi relevan secara teoritis. Dan interpretasi hasil harus mempertimbangkan posisi perannya. Nah, ini ilustrasi antara supervisor dan salesperson. Mari kita lihat contohnya ya. Arah dan posisi relasional. Dalam relasi supervisor salesperson, supervisor itu sumber arahan, yang memberikan arahan, evaluasi, dan sumber daya. Sedangkan salesperson itu merespon, menyesuaikan diri, dan menjalankan perannya. Hubungannya tidak simetris, tidak dapat diperlakukan setara, asimetris. Nah, sedangkan yang namanya indistinguishable diets itu disebutkan apabila tidak ada dasar teoritis kuat untuk membedakan peran. Lalu yang kedua, kedua anggota diperlakukan setara secara konseptual. Jadi posisi A dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna hubungan. Contoh, hubungan yang simetris. Rekan kerja, sama-sama sales, sama-sama admin, sahabat dekat. Bisa ditukar posisinya. Jadi fokus penelitian itu dinamika mutual, bukan struktur peran. Lihat ya bedanya ya. Nah, jadi resiko salah klasifikasi apa yang terjadi? Jadi jika diet yang seharusnya distinguishable lalu diperlakukan sebagai indistinguishable, maka arah pengaruh menjadi kabur. Hipotesis kehilangan kejelasan peran dan interpretasi hasil itu berpotensi menyesatkan. Wah, bahaya sekali ya. Nah, jadi teman-teman, manfaat klasifikasi yang tepat itu adalah membuat kita bisa punya argumen yang kuat secara teoritis, memperjelas struktur hipotesis, dan meningkatkan kemampuan defense kita di hadapan reviewer. Kenapa kita bisa jelaskan, gitu ya? Jadi ringkasan konseptualnya adalah diet itu dapat bersifat distinguishable atau indistinguishable. Jelas ya? Kalau lupa nanti dengar lagi videonya ya. Dan klasifikasi diet adalah keputusan konseptual awal, bukan teknis ketika Anda buat penelitian. Dalam penelitian organisasi relasi atasan bawahan, umumnya distinguishable diets. Kejelasan peran adalah fondasi desain, hipotesis, dan interpretasi penelitian Diedic. Jadi jika individu saling bergantung, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita memahami pengaruh dalam hubungan tersebut? Itu semua kita akan bahas dalam bagian yang keempat. Ikuti terus konten ini sampai selesai ya.